Jadi langkah-langkah ini yang harus Anda sering ingat ya teman-teman sekalian kalau seandainya menjumpai soal yang berkaitan dengan barisan atau deret geometri. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan tentang bab 1 ya. Lebih tepatnya kita fokus kepada pembahasan barisan dan deret geometri untuk siswa kelas 8 SMP. Pada pembahasan barisan dan deret geometri, Anda akan menjumpai rumus suku ke N ya. Yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Di mana A itu adalah suku pertama, kemudian R itu adalah rasio. Apa itu rasio? Yaitu perbandingan suku kedua dengan suku pertama ya, atau suku ketiga dengan suku kedua ya, dan seterusnya. Sedangkan N sendiri itu adalah banyak suku dan UN adalah suku ke N. Selain akan menjumpai rumus suku ke N atau UN, Anda akan juga menggunakan rumus jumlah N suku pertama atau kita kenal dengan SN. Yang pertama, rumus SN adalah A buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Yang kedua, mirip tapi berbeda. SN juga, yaitu A buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang R. Hati-hati ya di sini ya, mirip tapi di sini berbeda ya. Lalu saat kapan kita menggunakan rumus yang atas dan saat kapan kita menggunakan rumus yang bawah? Ketika Anda sudah mendapatkan nilai R, kemudian R-nya lebih dari 1, berarti Anda menggunakan rumus yang atas ini. SN sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Namun sebaliknya, jika Anda setelah mendapati ya perhitungan R-nya kurang dari 1, berarti Anda menggunakan rumus yang bawah. Hati-hati ya, penentunya adalah R yang Anda temukan. Lebih dari 1 pakai yang atas, kurang dari 1 pakai yang bawah. Ya. Agar lebih jelas kita akan coba masuk kepada pembahasan latihan soal. Nomor 1 ya. Suku pertama dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Suku ke-9 barisan tersebut adalah, jadi langkah yang harus Anda lakukan ya ini ya, langkah yang harus Anda lakukan untuk mengerjakan tipe soal pada barisan geometri seperti nomor 1 ini, yang pertama Anda harus mendapatkan R ya, atau mencari R-nya. Bagaimana nanti akan saya jelaskan. Yang penting langkahnya dulu Anda harus pahami. Yang kedua, Anda harus mencari A. Ya. Kenapa kok mencari A? Karena berkaitan dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1 ya. Jadi berkaitan dengan rumus ini, makanya Anda harus mencari R, kemudian mencari A. Jika A sudah ada di dalam soal, atau suku pertama sudah diketahui di dalam soal, berarti nomor 2 bisa dilewati. Dan langkah yang ketiga, ya, fokus kepada yang ditanya. Ya. Jadi nanti langsung fokus kepada yang ditanya pada soal. Oke, kita kerjakan soal nomor 1 di samping ya di sini. Langkah pertama, mencari R. Gimana caranya mencari R? Caranya ya, pertama Anda harus cek ya di sini yang diketahui kan adalah U1 ya. Atau istilahnya adalah A ya, sama dengan 5. Kemudian U keberapa di situ? U5 ya. Sama dengan 80. Maka untuk mencari R ya, caranya adalah seperti ini. R pangkat 5 dikurang 1 ya, sama dengan 80 dibagi 5. Saya ulangi, cara mencari R-nya adalah seperti ini ya. R pangkat, ingat ini pangkat ya, 5 kurang 1 ya.
ini. Karena yang diketahui suku kelima dan suku ke-1. Berarti 5 kurangi 1 sama dengan, nah ini 80 dibagi dengan 5. Ya. Jadi bukan dikurangi, tapi dibagi ya. Kemudian di sini kita lanjutkan, hasilnya berarti R 5 kurang 1 itu 4. 80 bagi 5 itu adalah 16. Anda harus mencari berapakah bilangan kalau dipangkatkan 4 hasilnya 16. Kira-kira 2 pangkat 4 atau 3 pangkat 4. Betul ya, karena di sini bilangan genap itu biasanya berasal dari basis 2 ya, yang dipangkatkan. Berarti di sini kita dapatkan R-nya adalah 2. Langkah kedua, cari A-nya. Nah, ternyata di dalam soal ini A-nya sudah diketahui. Berapa A-nya? Yaitu 5 ya. Karena suku pertama itu sama dengan A. Berarti langkah kedua ini sudah Anda dapatkan di dalam soalnya. Sekarang fokus yang ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah U9 ya, atau suku ke-9. Berarti Anda harus menggunakan rumus UN ini. Berarti kita tulis ya di sini. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Karena yang ditanya adalah suku ke-9, berarti kita gantikan N-nya dengan 9 ya. A-nya kita pakai yang sudah ada 5. R-nya kita pakai yang sudah ada 2 ya. N-nya sama ya, 9 kurang 1. Kemudian kita lanjutkan ya. 5 dikali 2 pangkat 9 kurang 1 sama dengan 8. Kemudian kita lanjutkan. 2 pangkat 8 itu ya bukan 2 kali 8 ya. Beda ya teman-teman sekalian. Kalau 2 kali 8 ya itu 16. Tapi di sini 2 pangkat 8. Artinya Anda harus mengalihkan 2 kali 2 kali 2 terus sampai 8 kali. Ya, kita bantu untuk menyelesaikannya. 2 pangkat 8 ini adalah 256. Ya, kita kasih kurung saja biar Anda ya bisa hati-hati, karena ada yang kadang kalau tanpa kurung dikalikan 5 dikali 2 sama 10 sehingga jadinya 10 pangkat 8. Salah ya. Jadi pangkatnya yang terlebih dahulu yang harus dikerjakan. Kemudian 5 dikalikan 256 hasilnya adalah 1280. Berarti jawabannya adalah option yang D. Nah, jadi langkah-langkah ini yang harus Anda sering ingat ya teman-teman sekalian kalau seandainya menjumpai soal yang berkaitan dengan barisan atau deret geometri. Soal nomor 2, suatu barisan geometri diketahui U3 ya dan U kelima berturut-turut adalah 16 dan 162. Yang ditanyakan suku ke-9 barisan tersebut. Nah, polanya sama. Yang pertama ya, langkah-langkahnya harus Anda pahami ya. Cari R-nya, rasionya. Yang kedua, cari A-nya atau suku pertama. Yang ketiga, Anda fokus kepada yang ditanyakan ya. Jadi fokus yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan suku ke-9 berarti nanti menggunakan rumus UN ya. Ingat, rumus UN ini harus Anda pahami betul-betul ya. Kemudian kita tulis ya, yang diketahui di sini adalah U3 sama dengan 18. Kemudian U5 sama dengan 162. Sekarang kita step by step mencari R-nya terlebih dahulu. Ingat ya, cara mencari R-nya sama seperti yang kita bahas pada soal nomor 1 ya. Caranya gini. Ini kita kasih garis bawah aja biar untuk membahas. Mencari R. Caranya adalah R pangkat ya 5 dikurang 3. Nah ini ya, karena yang diketahui adalah suku ke-5 dan suku ke-3. Kemudian nilai sukunya itu kita bagi. Berarti di sini ya, kita bagi 162 dengan 18. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi cara mencari R-nya polanya seperti ini. R pangkat ya, suku ke-5 dikurangi suku ke-3, kemudian nilai sukunya dibagi ya, bukan dikurangi, hanya pangkatnya aja yang dikurangi. Berarti 5 kurangi 3 jadinya 2, R pangkat 2 sama dengan 162 kita bagi dengan 18, hasilnya adalah 9. Berapakah bilangan kalau dipangkatkan 2 hasilnya
9? Ya, 3. Betul ya, karena memang R-nya sama dengan 3. Jadi kita sudah mendapatkan R yaitu 3. Berarti yang pertama sudah kita selesaikan. Langkah kedua mencari A. Ya, ternyata beda soal nomor 2 ini dengan soal pertama. Kalau soal yang pertama kita sudah dapatkan A dari yang diketahui yaitu 5. Tapi kalau seandainya soal kedua ini kita harus benar-benar mencari menggunakan salah satu ya informasi yang kita dapatkan di ya soal nomor 2. Berarti kita mencari A-nya. Kita memanfaatkan suku ketiga saja nggak apa-apa ya. Karena lebih kecil nilainya 18. Berarti kita menggunakan rumus acuan UN ya. Berarti jadinya U3 sama dengan ya A kali R pangkat 3 kurang 1 ya. Karena di sini kita menggunakan U3. U3 berapa nilainya? 18. Kita tulis di bawahnya. A yang kita cari berarti tidak perlu diganti bilangan. R kita ganti dengan 3 ya. Berarti 3 pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 2. Ya, kita lanjutkan. 18 sama dengan A kali 3 pangkat 2. 9. Sehingga kita dapatkan 9 ini kan awalnya perkalian dengan A. Kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri, dia akan jadi pembagian. Berarti 18 dibagi 9. Berapa? 2. Sehingga kita dapati nilai A-nya adalah 2. Berarti tahap yang kedua sudah selesai. Lalu bagaimana tahap ketiga? Tahap ketiga fokus kepada yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah suku ke-9. Itu artinya berarti kita harus mencari U9 dimasukkan ke rumus UN ini ya. Yaitu A kali R pangkat 9 kurang 1. Karena rumusnya di sini adalah N kurang 1 ya, maka 9 kurang 1. Sama dengan kita masukkan ya, A-nya 2 ya di sini ya. Berarti kita tulis 2 di sini. Kemudian R-nya 3 ya di sini. R-nya 3 berarti kita tulis 3 pangkat 9 kurang 1 sama dengan 8. Wah, ini Anda harus benar-benar bisa dengan cepat dan terbiasa untuk menghitung ya bilangan berpangkat yang basisnya 2 atau 3 karena sering digunakan memang ya. Kita kasih kurung saja. Berarti di sini ya kita dapati 3 pangkat 8 itu adalah 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai 8 kali ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 6561. Berarti 2 kali 6561 ini hasilnya adalah 13.122. Ini adalah jawabannya. Berarti poin yang A jawabannya. Jadi ini langkah-langkah yang sering dipakai untuk mengerjakan soal pada barisan atau deret geometri. Lanjut nomor 3. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk deret geometri. Jika potongan tali terpendek, perhatikan ya di sini ya. Tali terpendek itu berarti dia berfungsi sebagai A ya atau U1. Kita tulis di sini ya. U1 itu sama dengan 4. Kemudian tali terpanjang berarti tali terakhir urutan keberapa? Karena dipotong jadi 5 berarti dia urutan ke-5 berarti U5 sama dengan 324. Maka panjang tali semula adalah, nah ini ya langkahnya masih ingat ya. Yang pertama ya Anda harus mencari R. Yang kedua Anda harus mencari A. Yang ketiga fokus kepada yang ditanyakan pada soal ya. Yang ditanyakan. Ingat masih ya cara nomor 1 dan nomor 2 itu pertama mencari R-nya ya. Jadi R-nya itu ya apa yang diketahui yaitu 5 dikurang 1 dia sebagai pangkat ya sama dengan ya nilainya dari U5 ini 324 ya 324 dibagi dengan nilainya U1 yaitu 4 ya. Jadi dibagi ya berarti kita lanjutkan di bawahnya R 5 kurangi 1 sama dengan 4 kemudian 324 bagi 4 adalah 81
Berapakah bilangan kalau seandainya dipangkatkan 4 hasilnya 81? Ingat ya, ini bilangan ganjil ya. Berarti biasanya bilangan ganjil itu berasal dari basis 3 ya, bilangan pokoknya. Sehingga di sini R sama dengan 3. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi kita sudah dapatkan R-nya. Yang kedua kita harus dapatkan A-nya. Apakah ya A ini diketahui di dalam soal? Iya, ternyata betul. Ya, U1 sama dengan 4. Itu artinya A-nya sama dengan 4 karena diketahui di dalam soal. Kita tulis di sini A sama dengan 4. Kemudian selanjutnya, langkah ketiga fokus yang ditanya. Apa yang ditanyakan? Panjang tali semula. Berarti ini panjang tali semula itu berarti U1, U2, U3, U4, U5. Ini minta digabungkan mulai dari awal sampai akhir atau kita kenal dengan istilah S5 ya. Jadi S5. Apa itu rumusnya S5? Ingat ya, rumusnya ada dua bergantung dari R-nya. Kebetulan di sini R-nya adalah lebih dari 1. Berarti kita gunakan rumus yang pertama yang tadi di atas itu. A, buka kurung, R pangkat N kurang 1 ya, per R kurang 1. Oke, kita selesaikan. A-nya di sini kita ganti dengan 4 ya. R-nya kita ganti dengan 3. Pangkat N, N-nya adalah 5 ya. Ingat, 1 di sini bukan lurus dengan pangkat N ya, tapi lurus dengan basisnya, lurus dengan 3 dikurangi 1 ya, per R-nya 3 dikurang dengan 1. Kita selesaikan ya. 4 buka kurung 3 pangkat 5 ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Pokoknya 5 kali ya. Prosesnya berarti hasilnya 243 dikurang 1 ya, per 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, di sini. Kita selesaikan di sini. 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian ya, 243 kurang 1 itu adalah 242 ya. Berarti masih ada 2 ya di sini di luar kurung. Berarti 2 kali 242 sama dengan 484. Ini adalah hasilnya. Berarti poin yang B. Jadi langkah ini yang akan selalu Anda jumpai. Jadi harus terbiasa untuk mencoba di rumah. Lanjut soal nomor 4. Ya, ayah akan membagikan sejumlah uang ke 5 anaknya. Di sini berarti ada 5 ya anaknya ya. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran 2000-an. Nah, hati-hati ya. Jadi uang yang dibagikan adalah lembaran 2000-an. Banyak uang yang dibagikan ke masing-masing anak membentuk barisan geometri. Jika dua anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar. Dua anak terakhir. Berarti kalau seandainya anaknya 5, kita susun saja ya. U1, U2, U3, U4, U5. Dua anak terakhir. 8 lembar. Ya, 8 lembar. Kemudian anak 5 berarti 4 lembar ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung tahu rasionya ya. Di sini rasionya. Berarti di sini rasionya itu bisa kita tulis ya. U5 per U4 sama dengan 4 lembar sama 8 lembar. Sehingga hasilnya 1 per 2. Berarti kalau semakin ke kanan banyak anaknya, semakin sedikit jumlahnya. Berarti kalau semakin ke kiri semakin banyak, 2 kali lipatnya ya. Semakin ke kanan semakin kecil setengahnya, tapi kalau semakin ke kiri semakin banyak 2 kalinya. Berarti kalau di terakhir itu dapat 4 lembar, anak keempat itu tambah banyak 2 kalinya 8 lembar, berarti anak ketiga 2 kalinya dari anak keempat, berarti 16 lembar. Anak kedua itu dapat 32 lembar karena 2 kali 16-nya ya. Kemudian di sini anak pertama dapat 64 lembar. Ingat ya, di sini masih lembaran. Berapakah uang sesungguhnya? Ingat, uang sesungguhnya adalah lembaran 2000. Berarti kita kalikan dengan 2000-an. Berarti sebenarnya di sini ya uangnya anak kelima ini adalah 8000 ya, 8K ya. Saya singkat saja di sini. Kemudian di sini anak keempat ya, 8 lembar 2000-an berarti 16.000 atau 16K. Sementara saya singkat dulu karena nggak cukup.
Anak ketiga 16 lembar berarti 32.000. Kemudian anak kedua di sini adalah 32 lembar berarti 64.000 ya. Kemudian anak pertama itu 64 lembar berarti 128.000. Jadi ini adalah uang yang diberikan kepada masing-masing anak. Yang ditanyakan adalah total uang yang akan dibagikan kepada anak-anaknya oleh ayah mereka. Berapakah? Yaitu berarti jumlahkan saja berarti di sini. Mulai dari anak pertama 128.000 tambah 64.000 tambah 32.000 tambah 16.000 tambah 8.000 ya, sehingga nanti ketemu berapa hasilnya. Kalau mau manual boleh ya, tapi kalau mau pakai rumus juga boleh. Kalau manual oke, kita manual ya, karena biasanya kalau berhitung dengan uang ini cepat sekali ya di sini. Oke. Kita hitung ya di sini. 32.000 ya. 32.000 ya ditambah 8.000 ya, sehingga hasilnya adalah 40.000. Anak ketiga dan kelima sudah beres. Sekarang di sini anak kedua 64.000, anak keempat 16.000. Berarti 64.000 ditambah ya 16.000 hasilnya adalah 80.000 ya. Kemudian ditambah anak yang pertama yang belum kita hitung ya, yaitu 128.000. Sehingga kalau kita total ya, hasilnya adalah 008 berarti 8. 4 tambah 8 ya 12. 12 tambah 2 14 ya, simpan 1 di sini. 1 tambah 1 2. Berarti hasilnya adalah 248.000. Option yang C. Ini kan manual. Bagaimana nanti kalau seandainya kita tidak manual? Ya, berarti Anda harus menggunakan rumus SN ya, yaitu SN yang bergantung pada R, tergantung R-nya. R-nya di sini ternyata setengah. Berarti SN yang digunakan adalah S ya, 5 buka kurung rumus yang bawah ya, yang satunya yaitu A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurang R. Tinggal dimasukkan A-nya itu adalah suku pertamanya yaitu 128.000, R-nya adalah setengah, nanti akan ketemu juga hasilnya sama pasti ya, 248.000. Jadi tinggal diikuti aja prosesnya. Terserah Anda mau suka manual atau mau pakai rumus, boleh, sama-sama akan menemukan jawaban yang persis, nggak mungkin beda ya. Berarti kalau beda ada salah perhitungan kemungkinan. Soal nomor 5. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek, berarti ini A atau U1 ya, sama dengan 5. Tali terpanjang berarti karena dibagi 6 berarti U6 sama dengan 160. Yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Oke. Masih ingat ya prosesnya? Yang pertama cari apa? Yap, R. Yang kedua? A. Yang ketiga? Fokus yang ditanyakan pada soal. Oke, cara mencari R ya, cara mencari R ya. Ingat yang diketahui U6 dan U1 ya, berarti R pangkat 6 kurang 1 ya. Kemudian hasilnya di sini nilainya 160 ya per 5 ya. Sehingga R pangkat 5, 6 kurang 1 sampai dengan 5 ya, 160 bagi 5 32 ya. Bilangan berapa yang dipangkatkan 5 hasilnya 32. Lihat ya, di sini kan bilangan genap. Biasanya berasal dari 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Kemudian langkah kedua ya. Kita cek di sini A. A-nya ada apa enggak? Oh, ternyata ada. A-nya adalah 5. Berarti kita tulis di sini A sama dengan 5. Sehingga kita tidak perlu mencarinya karena sudah diketahui di dalam soal. Terus kita fokus yang ditanyakan. Ingat ya, karena di sini jadi 6 bagian, itu berarti maksudnya adalah ya U1, U2, U3, U4, U5, U6 itu minta dijumlahkan semua sehingga menjadi tali yang utuh. Makanya di sini yang ditanyakan adalah panjang tali
mula-mula sebelum dipotong-potong seperti ini ya. Atau kalau Anda mau manual boleh, mau pakai rumus juga boleh ya. Jadi terserah. Kalau mau manual gini caranya ya. Suku pertama berapa di sini? 5 ya. Berarti sini 5. Suku kedua, ingat ya, 2 kali lipatnya. Ingat 2 kali lipatnya, berarti di sini 10 ya. Kemudian suku ketiga 2 kalinya 20. Suku keempat 2 kalinya 40. Suku kelima 80. Suku keenam 160 ya. Silakan Anda total, nanti pasti jawabannya akan Anda temukan. Sehingga hasilnya nanti adalah 315 nih. Berarti poin yang B. Bagi Anda yang suka menghitung manual. Jadi ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Lalu bagaimana kalau seandainya ya Anda ingin mencoba mencocokkan dengan pakai rumus? Oke, nggak ada masalah. Berarti kita harus menggunakan rumus yang ditanyakan adalah jumlah, berarti SN bukan UN ya. SN berarti S6 ya. Ingat ada 2 rumus SN ya. Lihat R-nya, di sini R-nya ternyata 2 atau lebih dari 1, berarti menggunakan rumus A buka kurung R pangkat N, yaitu N-nya 6 dikurang dengan 1 per ya, R dikurang 1. Oke, kita masukkan A-nya 5 ya. R-nya 2 pangkat 6 dikurang 1 ya. Kemudian di sini R-nya adalah 2 kurang 1. Fokus yang bawah ya. 2 kurang 1 ini kan sama dengan 1. Berarti kita abaikan. Tinggal fokus yang atas saja ya. 5 buka kurung ya. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 kurang 1 berarti 63. 5 kali 63 sama dengan 315. Sama kan di sini? Sama-sama 315. Jadi boleh menggunakan rumus juga boleh, manual juga boleh. Yang penting Anda paham alurnya. Karena kuncinya di alur pengerjaan soal. Lanjut, soal nomor 6. Diketahui barisan geometri dengan suku ketiga, berarti U3 sama dengan 2, dan ke-7 32, berarti U7 sama dengan 32. Yang ditanyakan apa? Suku ke-10. Langkahnya harus Anda ketahui. 1 ya, mencari R. 2, mencari A. 3, fokus kepada yang ditanyakan pada soal. Jadi yang ditanyakan di dalam soal itu apa? Berarti Anda harus fokus di situ. Masih ingat ya langkah-langkahnya untuk mencari R seperti apa? Yaitu R dipangkatkan sesuai dengan yang diketahui ya. Ini ya, 7 kurang 3. 7 kurang 3. Sedangkan nilainya dibagi 32 dibagi 2. 32 dibagi 2. R pangkat 4 sama dengan 16. Ya, karena di sini bilangan genap biasanya basisnya 2. Karena 2 pangkat 4 adalah 16. Berarti R-nya sama dengan 2. Langkah pertama sudah kita lalui. R sama dengan 2. Lalu mencari A. Mencari A bagaimana? Menggunakan rumus UN. Apa itu rumus UN-nya? Rumus UN-nya saya tulis di sini. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi rumus UN-nya adalah ini. Jadi harus Anda berpedoman pada ini. Ya, dicocokkan dengan yang diketahui. Ya, kita pilih mau pakai U3 atau U7, terserah bebas. Saya mau pakai misalkan U3 saja ya, karena di sini nilainya lebih kecil, berarti kita tulis U3 sama dengan ya A kali ya R pangkat 3 kurang 1. U3 nilainya adalah 2. A-nya kita cari, R-nya sudah kita dapatkan 2. 3 kurang 1 sama dengan 2 ya. 2 sama dengan A kali 2 pangkat 2 adalah 4 ya. 4 kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian sehingga jadinya adalah 2 per 4 ya. Atau A-nya kita peroleh 1 per 2.
Langkah kedua, mendapatkan A sudah selesai. Bagaimana langkah ketiga? Fokus kepada yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Berarti kita menggunakan rumus UN lagi. Ya. Berarti U10 sama dengan ya A kali R pangkat 10 ya kurang 1. A-nya kita masukkan setengah ya. Kemudian R-nya 2. 10 kurang 1, 9. Ya. Nah, 1/2 ini bisa kita ubah menjadi ya bilangan pokok 2 dengan cara dinaikkan. Jadi 2 pangkat 1 ini kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya jadi min. 2 pangkat negatif 1 ya dikali dengan 2 pangkat 9 ya. Kemudian kita gabungkan ya. Kita gabungkan 2 pangkat negatif 1 dikali dengan 2 pangkat 9 jadinya 2 pangkat 8. Berapakah 2 pangkat 8 itu? Berarti 2 pangkat 8 ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali sehingga hasilnya adalah 256. Berarti jawabannya adalah yang poin C. Atau kalau Anda belum bisa belajar ini, biarkan setengah gitu aja ya. Jadi caranya setengah ya dikali dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 ini berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali atau kita temukan 512 ya. Kemudian kita hitung 512 ya dibagi 2 hasilnya adalah 256. Sama saja ya. Jadi kalau Anda belum belajar tentang bilangan berpangkat ini, berarti Anda bisa menggunakan perhitungan 2 pangkat 9, 512 nanti tinggal dibagi 2. Sama saja, hasilnya 256. Lanjut nomor 7. Diketahui barisan geometri dengan U3 sama dengan 8. Ya. U3 sama dengan 8. U5 sama dengan 32. Ya. Ingat langkahnya, ya saya tekankan berkali-kali ya langkahnya ya. Yaitu 1. Mencari R. Yang kedua, mencari A. Yang ketiga, fokus kepada yang ditanyakan. Oke, kita cari R-nya terlebih dahulu. Dengan cara R pangkat, yang diketahui 5 dengan 3, berarti 5 kurang 3, nilainya kita bagi. 32 kita tulis dulu, dibagi dengan 8. Ya. Sehingga jadinya 5 pangkat, R pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 2. 32 bagi 8 sama dengan 4. Ya. Berapakah bilangan yang dipangkatkan 2 hasilnya 4? Ya, sangat mudah ya. R sama dengan 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Bagaimana mencari A-nya? Mencari A-nya pakai rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya. Kita mau pakai yang mana? Mau bantuan U3 boleh, U5 boleh. Saya pilih yang U3 saja ya, agar lebih mudah. Berarti kita tulis N-nya diganti dengan 3, A-nya kita cari, R-nya sudah kita dapatkan 2, berarti 2 pangkat N-nya kita ganti 3 ya di sini kurang 1. U3 berapa nilainya? U3 ternyata nilainya 8, berarti kita tulis di sini 8 sama dengan A kita cari 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2. 8 sama dengan A kali 4 karena 2 pangkat 2. 4 ya kita pindah ke ruas kiri jadi pembagian, berarti 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga kita nemukan A-nya sama dengan 2. Berarti langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, berarti kita fokus yang ditanyakan. Yang ditanyakan jumlah 9 suku pertama, berarti S9. Berarti Anda harus menghitung ya S9. Mau manual suku 1 sampai suku 9 boleh, mau pakai rumus juga boleh. Kalau pakai rumus ya, karena R-nya di sini lebih dari 1 ya, berarti kita tulis S9 sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 per ya di sini R kurang 1 ya. N-nya nanti diganti 9 ya. Berarti jadinya A kita masukkan 2 buka kurung. R-nya kita masukkan ya, 2 juga. N-nya kita ganti 9 dikurang 1 buka kurung tutup kurung. R-nya 2 dikurang 1. Ya, perhatikan yang bawah ini ya, 2 kurang 1 kan sama dengan 1. Ya dibagi 1 kan
yang atas tidak ada efeknya, berarti yang bawah ini kita abaikan, sehingga jadinya 2, ya, buka kurung, 2 pangkat 9 itu adalah 512 dikurang 1, sehingga kalau kita teruskan, 2, buka kurung, 511, ya, sehingga 2 kali 511 hasilnya adalah 1022. Berarti jawabannya adalah yang D. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi ini adalah ciri-ciri soal untuk barisan dan deret geometri. Lanjut. Nomor 8. Nah, ini nomor 8 ini biasanya sering keluar juga ya, berkaitan dengan pembelahan bakteri ya. Diketahui amuba membelah diri menjadi 2 setiap 45 menit. Berarti menjadi 2 bagian ini berfungsi sebagai R-nya ya. Setiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50 amuba, berarti 50 amuba ini berperan sebagai A ya. Maka banyak amuba setelah 3 jam adalah, nah ini, berapakah banyak amuba setelah 3 jam? Yang pertama, ya, Anda harus menemukan N-nya, yaitu durasi waktunya, mulai dari 45 menit ini sampai 3 jam. Caranya adalah dibagi ya, 3 jam, itu berarti 3 kali 60 ya, per 45 menit. Ya. 3 kali 60 itu 180 menit per 45 menit. Sehingga diperoleh 4 kali pembelahan. Sehingga kalau seandainya kita masukkan ke dalam rumus, ya, itu berarti UN sama dengan A kali R pangkat N. Ada keunikan di sini. Saya lebih suka pakai rumus A, ya. UN sama dengan A kali R pangkat N saja tanpa dikurangi 1. Karena yang dihitung amuba ini adalah proses pembelahannya. Jadi N di sini sudah proses pembelahannya. Ya, teman-teman harus bedakan ya antara rumus ini, yang atas jadi nomor 7, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Tapi kalau khusus amuba, pembelahan diri, saya lebih suka pakai rumus ini karena saya langsung ngambil N ini sebagai banyak pembelahan yang terjadi. Oke, kita jabarkan ya. A-nya di sini diketahui 50 ya. Kemudian di sini R-nya 2, N-nya adalah 4. Oke, kalau kita lanjutkan ya, 50 ya dikali dengan 2 pangkat 4 itu 16. Sehingga hasilnya adalah 50 kali 16 sama dengan 800. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi khusus amuba ini saya lebih suka pakai UN sama dengan A kali R pangkat N. Ya. Ada yang suka pakai N-1. Hanya saja nanti tinggal dikurangi 1. Jadi biar tidak mengerjakan 2 kali, saya langsung pakai ya rumus ini. Khusus ya, tapi khusus untuk pembelahan diri. Bagaimana kalau manual? Boleh, kalau suka manual boleh. Mula-mula amuba 50 ya. Kemudian membelah 45 menit pertama ya, 2 kali lipatnya berarti jadi 100 ya. Kemudian membelah lagi 45 menit kedua, 2 kali lipat dari 100 berarti 200. Kemudian membelah lagi 45 menit ketiga ya. Berarti 2 kali 200 400. Kemudian membelah lagi 45 menit terakhir ya. Sebanyak 2 kali 400 berarti 800. Boleh. Jadi kalau suka manual silakan selama masih terjangkau ya. Tapi kalau seandainya 12 jam ya nggak mungkin ya ada manual ya. Kecuali Anda sabar menghitungnya satu persatu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi sama-sama menghasilkan 800 ya. Karena diminta 3 jam. 45 menit tambah 40 menit 1,5 jam ya. 45 menit tambah 45 menit 1,5 jam ya. 1,5 jam tambah 1,5 jam 3 jam. Berarti sudah sama dengan proses pakai rumus. Mau pakai rumus boleh, mau manual juga boleh. Nomor 9. Nah ini ketemu soal bakteri lagi. Bakteri akan membelah diri menjadi 2. Ingat ya, 2 ini sebagai R setiap 30 menit. Jika mula-mula berarti ini sebagai A ya. Jadi A-nya sama dengan 25 bakteri. Maka jumlah bakteri selama 4 jam adalah
Yang pertama, Anda harus menghitung berapa banyak pembelahan yang terjadi, mulai dari menit awal sampai 4 jam ini. Caranya adalah 4 jam, yaitu 4 kali 60 menit dibagi dengan 30 menit. Ya. Sehingga kita coret 60 sama 30, 2, 4 kali 2 sama 8 kali. Jadi terjadi 8 kali pembelahan. Nah, masukkan rumus berikutnya. UN sama dengan ya A kali R pangkat N. Ya. Ingat, N-nya kita masukkan 8 ya nanti ya. Berarti A-nya 25, R-nya, ya ini R-nya adalah 2, kemudian terjadi 8 kali pembelahan sebagai N, berarti 2 pangkat 8. Kalau kita lanjutkan, 25 ya kali 2 pangkat 8 ini adalah 256. Nah, tinggal menghitung saja ya. 25 kali 256. Ya, saya bantu untuk menemukannya. Hasilnya adalah 6400. Berarti jawabannya yang D. Bagaimana kalau suka manual? Boleh kalau seandainya suka manual. Kita manual ya di sini ya. Di sini bakteri awal 25. Ingat ya, pembelahannya 30 menit. Berarti 30 menit ya. Sebanyak 8 kali. 30 menit. 2 kali lipatnya jadi 50 ya. 30 menit lagi, 2 kali lipatnya jadi 100. Kemudian 30 menit lagi, 2 kali lipatnya jadi 200. 30 menit lagi ya, jadi 400. 30 menit lagi ya, jadi 800. Kemudian 30 menit lagi ya, jadi 1600. Karena nggak cukup kita taruh di bawahnya 30 menit lagi. Berarti 3200. Kita hitung ya, sudah 8 kali atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata belum. Berarti 1 kali lagi ya. 30 menit lagi berarti 6400. Berarti hasilnya sama. Mau pakai rumus 6400, mau manual juga 6400. Jadi khusus untuk bakteri saya lebih suka pakai. Selain itu tetap pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan dari barisan dan deret geometri. Soalnya sudah kita bahas tuntas sampai habis. Semoga bisa bermanfaat Anda untuk memberikan tambahan bekal pengetahuan. Sehingga nanti kalau ada soal pengembangan, Anda tinggal review videonya, Anda tinggal coba ya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dan merasakan ada manfaatnya, boleh like, komen, dan subscribe ya. Sekaligus boleh di-share ke siapapun. Semoga ilmu ini tidak berhenti pada Anda. Kita insya Allah akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.